dengan hanya 3 kecamatan dan 24 desa dan kelurahan, desanya 19, kelurahannya 5. Ini uniknya, satu-satunya daerah di Jawa Timur, kota di Jawa Timur yang mempunyai desa. Ini Bu Gubernur kemarin juga agak surprise, ternyata di salah satu kota ada desanya. Assalamualaikum Pak Febi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak sore hari Baik, ini? sehat. Ya. Segar kita hari ini. Senang sekali pastinya ya. Dan ini pastinya HUT Kota Batu ke-20. Ya, buat saya Mbak Karin, Ya. Kota Batu ini bukan kota yang asing. Betul sekali. Sejak kecil saya ini sering pergi ke Kota Batu sampai saya punya 2 cucu ini. Wow, luar biasa sekali ya. Karena Kota Batu betul sekali kota yang sangat indah dan cocok diberi nama Swiss Van Java. Betul sekali, dingin, nyaman. Dan saya tidak pernah bosan-bosan datang ke Kota Batu kayak lagu-lagu yang sekarang lagi tren. Betul. Tak bosan-bosan aku memandangmu, tak puas-puas aku melihatmu. Luar biasa sekali. Sip sekali nih suaranya Pak Febi ini ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan pantun khusus buat ulang tahun Kota Batu. Boleh, silakan Iya. Pak Febi. Nanti Mbak Karin yang nyelai. Oke, Gitu ya. siap. Ya kan? Ke Pulau Bali beli ayam betutu. Ngapain? Jangan lupa makan pepaya. Oke, baik. Selamat ulang tahun Kota Batu, semakin maju dan bahagia. Luar warganya. biasa. Hore. Berikutnya, Baik, Pak. ke Yogyakarta bertemu Ibu Ratu. Cakep. Tiba di Mekah beli kemeja. Baik. Panjang usia Kota Batu, banyak berkah bagi warganya. Amin. Luar biasa. Lalu kemudian, Oh, ada lagi? terakhir nih. Baik, baik, siap Pak, siap. Makan rujak buatan Ibu Tatu. Oke. Pulangnya beli bakso pesanan si Nyonya. Makin Selamat kenyang. ulang tahun Kota Batu. Ya. Semoga jadi kota maju dipimpin oleh Ibu Wali Kotanya. Untuk Ibu Wali Kota Batu, kepada Turada Haja Dewanti Rumpoko MSI untuk bisa membuka acara dan juga sambutan pada sore hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Karin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan keberkahan selalu melimpah kepada kita semua. Amin. Pertama-tama saya mengucap syukur alhamdulillah bahwa sore hari ini dalam rangka hari ulang tahun Kota Batu bisa mengadakan webinar nasional yang pembicaranya adalah orang-orang nomor 1 di bidangnya. Jadi dan ini saya berterima kasih kepada Tribun ini yang bisa menyelenggarakan webinar ini. Perkenankan kami mengawali sambutan dengan sesuai dengan visi pemerintah Kota Batu, Desa Berdaya, Kota Berjaya, kan Kota Batu sebagai sentra agrowisata internet sejahtera. Perlu diketahui bahwa Batu ini kota kecil dengan hanya 3 kecamatan dan 24 desa dan kelurahan, desanya 19, kelurahannya 5. Ini uniknya, satu-satunya daerah di Jawa Timur, kota di Jawa Timur yang mempunyai desa. Ini Bu Gubernur kemarin juga agak surprise, ternyata di salah satu kota ada desanya, di mana akhirnya ADD itu sangat punya peran yang besar, sehingga alhamdulillah 19 desa yang ada di Kota Batu ini semua sudah menjadi desa mandiri. Ini matur nuwun buat Pak Menteri yang sudah memberikan bimbingan dan juga penilaian terhadap desa kami. Luas wilayah Kota Batu hampir 200 km persegi dan penduduknya tersebar di 3 kecamatan dengan kira-kira jumlah sekarang existingnya 220.000. Yang alhamdulillah kebanyakan hampir 75% itu semua adalah petani. Sekarang ini petani yang kemudian agak berubah petani yang modern, artinya petani yang kemudian bisa punya usaha. Nah, Kota Batu terletak di Malang Raya. Malang Raya itu meliputi dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu sendiri, yang menjadi wilayah pengungkit pertumbuhan di wilayah kawasan Tengah Selatan, Jawa Timur, dengan kontribusi terhadap perekonomian Jawa Timur sebesar 7,91%.
berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 Bank Indonesia berkirakan berada pada rentang 4,1 sampai dengan 5,1%. Ya. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Malang Raya lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan nasional, yang didorong oleh kinerja industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pertanian, dan konstruksi. Ya. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Malang Raya. Dan menyikapi perkembangan inflasi, Bank Indonesia Malang tetap optimis. Realisasi inflasi Malang Raya akan terkendali di dalam sasaran 3,0 plus 1% sesuai target inflasi tahun 2021. Ya. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 di Kota Batu mencapai angka 6,51%. Namun di tahun 2020 merosot menjadi minus 6,46. Dan tidak hanya itu, pandemi COVID-19 sudah penduduk miskin. Dari 7.890 orang tahun 2019 menjadi 8.120 orang di tahun 2020. Selain itu, indeks pembangunan manusia menurut kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan terjadinya kenaikan angka dari 75,88 tahun 2019 menjadi 10 di tahun 2020. Mengingat Kota Batu merupakan kota sentra pariwisata, maka dampak yang dirasakan pada saat besar. Salah satunya dari kunjungan wisata yang awalnya mencapai hampir 8 juta per tahun pada tahun 2019 terus merosot sehingga hanya sekitar 2 juta orang per tahun. Tingginya wisatawan juga terdampak perkembangan UMKM atau bisa dibilang surga bagi UMKM. Apapun beli toko oleh-oleh souvenir di Kota Batu sebelum pandemi ini sangat laku sekali. Ya. Dan yang menjadi salah satu faktor mengapa perkembangan UMKM di Kota Batu berkembang sangat pesat yang mencapai 14.368 unit. Oleh karena itu, tantangan besar adalah bagaimana memulihkan perekonomian, khususnya produk unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Kota Batu, sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM. Selain hambatan kebijakan pembatasan kegiatan dan wilayah, kesulitan atau kendala lainnya adalah pemasaran UMKM, juga terbatasnya daya beli masyarakat yang juga harus menjadi perhatian. Dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain, yang pertama adalah program fasilitasi restrukturisasi hutang dan permodalan UMKM kepada perbankan. Ya. Kemudian program transformasi digital usaha UMKM dengan pemasaran melalui media online, kemitraan dan kerjasama dengan platform digital nasional seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Grab, dan lain-lain. Tetapi terobosan ini masih belum mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Kemudian program penyaluran bantuan produktif usaha mikro dan kementerian. Dari kementerian, tahun ini UMKM Kota Batu alhamdulillah mendapat bantuan BPUM sebesar 1,2 juta yang diserahkan kepada 6.400 UMKM. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri. Kemudian program bantuan tunai langsung oleh pemerintah Kota Batu kepada 400 pelaku pedagang kaki lima dan sudah diberikan sebanyak 2 kali. Kemudian promosi produk UMKM melalui pameran dan media sosial untuk mendorong pertumbuhan pemasaran produk UMKM. Dan kami bahkan sudah bekerja sama dan mempunyai MOU dengan salah satu market. Pelatihan ekspor UMKM yang mendorong pemasaran ke luar negeri. Tetapi ini juga masih belum cepat pertumbuhan ekonomi. Kreatif UMKM secara masif ekosistem ekonomi hingga hilir. Diperlukan serta pemicu kreatif dan inovatif
agar UMKM tidak survive, bangkit dari keterpurukan. Ya, diterapkan PP nomor 70 tentang kemudahan, perlindungan, dan pembiayaan koperasi, terutama klasifikasi unit usaha mikro aset di bawah 1 miliar, maksimal 2 miliar, masih pergeseran data. Semua mikro sebesar 80%. Saat ini menjadi 9,5 dari 8% menjadi 4%. Dengan bertambahnya usaha mikro menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi program dan kegiatan dari pemerintah provinsi dalam membina usaha mikro dan pemerintah pusat dan membina usaha menengah. Peran pemerintah dalam memajukan UMKM dilakukan dalam program pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Yang kami itu mempunyai rumah kemasan yang insya Allah itu akan bisa memfasilitasi UMKM di Kota Batu. Baik. Terkait pemberdayaan ekonomi, ada beberapa yang telah kami lakukan, yaitu penguatan BUMDes, terus kemudian ada yang usaha yang membutuhkan, kemudian program desa berdaya dalam rangka memperkuat program penguatan pemberdayaan juga kami terus tingkatkan, dan pemberdayaan hasil produksi unggulan BUMDes ikut memasarkan. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Wali Kota, Ibu Dewanti Rumpoko. Ya. Memang kita mohon maaf pada para partisipan karena Bu Wali Kota berada di bandara, jadi sinyalnya kurang bagus sehingga beliau tidak begitu terdengar. Ya. Tetapi kita semua sudah menangkap tadi inti dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Wali Kota, sekali, Pak Febi. ya, bahwa kita pemerintah Kota Batu sudah berusaha keras di masa pandemi itu, Mbak Karin. Meskipun tadi ada beberapa hal yang masih harus digenjot lagi, bagaimana pemerintah Kota Batu berupaya untuk membantu UKM dan warga, terutama ketika kita menghadapi PPKM darurat ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.